mereka diingkari oleh Abdullah ibnu Mas'ud, alasan mereka sama persis sama persis seperti alasan orang-orang hari ini. Kan bagus, kan baik, ikan untuk menyemangati orang, jangan nanti zikirnya sendiri-sendiri, jadi kita berkelihatan kompak, jadi kita berkelihatan itu kuat, jadi nanti syaitan itu bisa lari terbirit-birit berzikir bersama-sama. Bagus. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Kata Abdullah ibnu Mas'ud, berapa banyak orang-orang yang mereka menginginkan kebaikan tetapi tidak sampai kepada pintu kebaikan. Ustadz Wahabi ini menuduh bahwa zikir bersama adalah bid'ah. Dalil yang dipakai adalah asar dari sahabat Ibnu Mas'ud. Tanggapan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa asar sahabat Ibnu Mas'ud itu dhaif dan tidak boleh dijadikan hujjah. Kemudian yang kedua, asar sahabat Ibnu Mas'ud ini bertentangan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan untuk zikir bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu Ustadz Wahabi yang menuduh bahwa majlis zikir atau zikir bersama adalah bid'ah, sesat, masuk neraka. Dalil yang dia pakai adalah asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata dia, sahabat Abdullah bin Mas'ud itu mengingkari zikir bersama, mengingkari zikir bersama-sama. Setelah kami telusuri, memang ada asar dari sahabat Ibnu Mas'ud yang mengingkari zikir berjamaah atau zikir bersama. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi ini, sahabat Ibnu Mas'ud menganggap bahwa zikir bersama itu adalah bid'ah. Lalu bagaimana tanggapan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tanggapan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana berikut. Pertama, bahwa asar dari sahabat Ibnu Mas'ud, ini asar ya, jadi perkataan dari sahabat Ibnu Mas'ud, bukan perkataan Nabi. Asar dari sahabat Ibnu Mas'ud ini ternyata dhaif, bahkan bisa dikatakan palsu, tidak subut, tidak tetap, tidak sahih. Pertanyaannya sekarang, kenapa asar yang dhaif, riwayat yang dhaif itu dipakai, dijadikan hujjah oleh Wahabi? Nah, di sini Wahabi, ketidakadilan Wahabi dalam ilmiah itu begini. Kalau misalnya ada riwayat walaupun dhaif tetapi sama dengan faham Wahabi, maka oleh Wahabi terus dipakai untuk menyerang dan membid'ahkan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu siapa sajakah ulama yang mengatakan bahwa asar Ibnu Mas'ud itu dhaif dan tidak bisa diamalkan? Salah satunya adalah Al-Imam Al-Munawi, Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Al-Alusi, dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Berikut ini saya tampilkan tulisan dari Al-Imam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Beliau menjelaskan dengan sangat jelas tentang riwayat atau asar dari sahabat Ibnu Mas'ud. Wa ma dzukira fil waqi'at. Adapun riwayat yang dijelaskan an Ibnu Mas'ud dari sahabat Ibnu Mas'ud min annahu ra'a qauman, bahwa sahabat Ibnu Mas'ud melihat sebuah kaum yuhalliluna bi raf'is shawt, membaca tahlil, membaca la ilaha illallah dengan suara keras fil masjid, di dalam masjid. Faqala, lalu sahabat Ibnu Mas'ud berkata, ma arakum illa mubtadi'in, aku tidak melihat kalian kecuali orang yang ahli bid'ah, hatta akhrajahu minal masjid, sehingga sahabat Ibnu Mas'ud mengeluarkan mereka dari masjid. La yasihhu indal huffat minal a'immah al-muhaddithin. Riwayat ini tidak sah menurut para penghafal hadis dan ulama-ulama hadis. Jelas ya di sini bahwa Al-Imam Al-Alusi mengatakan bahwa riwayat atau asar Ibnu Mas'ud itu tidak sahih, itu tidak sah menurut para ulama dan menurut para penghafal ahli hadis, penghafal hadis. Adapun pendapat Al-Imam Al-Munawi, beliau tulis di dalam kitab Faidul Qadir. Beliau menulis begini, wa amma ma nukilah
an Ibnu Mas'ud, adapun riwayat yang dinukil dari sahabat Ibnu Mas'ud min annahu ra'a qauman yuhalliluna, bahwa sahabat Ibnu Mas'ud melihat sebuah kaum yang bertahlil biraf'is saut fil masjid, dengan suara keras di masjid. Faqala ma arakum illa mubtadi'in wa amara bi ikhrajihim, lalu kemudian sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa mereka itu ahli bid'ah dan menyuruh mereka untuk keluar dari masjid. Fa ghairu sabit, maka riwayat ini, nukilan ini itu tidak sahih, artinya tidak bisa dijadikan hujjah karena ghairu sabit, tidak tetap, tidak sahih, tidak bisa dijadikan hujjah. Jelas dua ulama besar ahli hadis mengatakan bahwa riwayat dari Imam Ibnu Mas'ud atau dari sahabat Ibnu Mas'ud itu tidak sahih atau tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian tanggapan yang kedua dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya andaikan asar dari sahabat Ibnu Mas'ud itu sahih, tetapi ternyata asar ini bertentangan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, bertentangan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya disebutkan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, dan hadis ini adalah hadis sahih, bahwa an Muawiyah, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu annahu qol, bahwa sahabat Muawiyah ini berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halaqatin min ashabihi. Satu ketika Rasulullah keluar kepada para sahabat yang sedang melingkar, yang sedang ngumpul bareng. Faqala ma ajlasakum, lalu Nabi bertanya, kenapa kalian duduk di sini? Qalu jalasna nadkurullaha ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa man nabihi alaina. Kami duduk di sini berzikir kepada Allah dan memuji Allah karena Allah sudah memberi kami hidayah untuk masuk Islam dan kami diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah ma ajlasakum illa dzak, beneran bahwa kalian itu duduk di situ karena itu? Ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum wali annahu atani Jibril fakhbarani annallaha ta'ala yubahi bikum al malaikah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak memiliki prasangka buruk kepada kalian, akan tetapi Jibril datang kepadaku lalu mengabarkan kepadaku bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu membangga-banggakan kalian kepada para malaikat. Dalam riwayat yang sahih ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, jelas sekali bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan majlis zikir, memperbolehkan zikir bersama-sama, yaitu sahabat Rasulullah melaksanakan zikir bareng dalam sebuah halaqah, dalam sebuah lingkaran. Nah, ini jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan majlis zikir, memperbolehkan zikir bersama. Berarti asar dari sahabat Ibnu Mas'ud itu bertentangan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sabda Rasulullah ini adalah riwayatnya sahih. Tentu jika ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan perkataan para sahabat, atau ada asar sahabat tidak sama dengan ucapan Rasulullah, maka yang didahulukan adalah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang didahulukan adalah hadis daripada asar, yang didahulukan adalah hadis Rasulullah daripada asar sahabat. Sebagaimana yang sering dikatakan oleh Wahabi bahwa perkataan seseorang itu bisa diambil dan bisa ditinggalkan kecuali ucapan dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggapan yang ketiga dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata asar dari sahabat Ibnu Mas'ud yang melarang atau mengatakan bid'ah majlis zikir atau zikir bersama itu ternyata bertentangan dengan perilaku dan perbuatan dari sahabat Ibnu Mas'ud itu sendiri. Kenapa? Karena ternyata sahabat Ibnu Mas'ud itu kalau ada di sebuah majlis
berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lain, berkumpul dengan orang-orang lain, ternyata sahabat Ibnu Mas'ud itu selalu berzikir, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Beliau menulis seperti ini: wa bi fardi thubutihi, andaikan asar Ibnu Mas'ud itu sahih, yu'ariduhu ma fi kitabiz zuhdih li Ahmad, hal itu bertentangan dengan apa yang dengan keterangan yang ada dalam kitab Zuhud karya Imam Ahmad. An Syafiq bin Abi Wa'il, dari Syafiq bin Abi Wa'il qala, bahwa Syafiq berkata, haula illadzi yas'umuna anna Abdullah, mereka yang mengira atau yang menyangka bahwa Abdullah bin Mas'ud kana yanha anid dzikri, bahwa Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud melarang zikir, ma jalastuhu majlisan qattu illa dzakarallahu fihi, padahal ketika aku duduk bersamanya dalam sebuah majlis, ketika aku bersama sahabat Ibnu Mas'ud dalam sebuah tempat, dalam sebuah perkumpulan, sahabat Ibnu Mas'ud itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkataan dari Syafiq bin Abi Wa'il sebagaimana dalam kitab Az-Zuhdi karya Imam Ahmad. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa majlis zikir atau zikir bersama dipimpin oleh satu orang itu boleh-boleh saja, bahkan dianjurkan, sebagaimana di dalam hadis Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah membangga-banggakan orang yang berzikir bersama-sama sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun asar dari sahabat Ibnu Mas'ud itu dhaif, itu tidak bisa dijadikan hujjah dan bertentangan dengan hadis Rasulullah, bahkan juga bertentangan dengan perilaku dan perbuatan dan kebiasaan dari sahabat Ibnu Mas'ud sendiri. Maka lebih didahulukan adalah sabda dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.